Ntar saya butuh satu slide tambahan. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa si perusahaannya itu punya 39 cabang di seluruh Indonesia, yang mana masing-masing cabang itu mempunyai 5 departemen, dan setiap departemennya memiliki 1.000 staf. Selain kantor cabang, ada juga kantor pusat atau kantor A, yang mana kantor A ini punya 15 lantai. Masing-masing lantainya itu ada 8 departemen, dan per departemennya ada 50 staf. Sampai sini apa yang bisa kita tahu? Yang bisa kita tahu adalah ada 2 buah perusahaan. Perusahaan pusat dan juga perusahaan cabang. Gitu ya. Ini katakanlah perusahaan pusat, ini perusahaan cabang. Kok gini? Pusat, ini pusat, ini cabang. Yang mana Anda sebagai seorang insinyur jaringan diminta untuk membagi nih jaringan yang dikasih oleh Apnik 1 DB. Aduh kok gini sih? Bentar. 2001 DB sekian /32. Nah, skema yang bisa kita terapin buat nge-subnetnya adalah kita bagi dulu dia ke dalam 2 subnetwork. Ya, dari IP 2001.2db8 itu kita bagi dulu dia ke dalam 2 buah network. Network pertama itu ditunjukkan untuk kantor pusat, dan network kedua ditunjukkan untuk kantor cabang. Itu ya. Jadi dari sini, dari IP ini kita bagi ke dalam 2 network. Pertama, untuk kantor pusat, dia memiliki network sendiri, dan untuk network kantor cabang. Nah, sampai sini aman? Pak. Oke. Setelah misalkan kita udah dapat 2 network itu, kita lakukan subnetting per masing-masing kantor. Contoh, misalkan nanti teman-teman ngitung didapatlah alamat IP untuk network pusat. Ini alamat IP-nya ya, contohnya. Oke, dari alamat IP yang sudah didapat ini, dibagi lagi dia ke dalam 15 network baru. Yang mana 15 network ini untuk masing-masing lantai yang terdiri dari 15 lantai. Sehingga subnetnya akan menjadi 15 subnet baru. Alah, kok gini? Aduh. Iya, iki. Akan menjadi 15 subnet baru. 1, 2, hingga ke 15. Untuk notasi penulisannya boleh ditulis lengkap dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 boleh. Atau mau disingkat misalkan 1, 2, 3, titik sampai ke 15. 15 ini menandakan bahwa networknya sampai 15 dia berhenti. Itu. Kemudian untuk menyelesaikan 8 departemen per masing-masing lantai, cukup teman-teman ambil salah satu sampel aja, nggak usah semuanya ditulis. Misalkan teman-teman ngambil sampel
buat di lantai 2. Katakanlah lantai 2 teman-teman udah dapat nih IP-nya sekian, 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 slash sekian. Nah, dari IP itu dibagi lagi dia ke dalam 8 network. Untuk apa? Untuk 8 departemennya. Oke, ambil sampel yang misalkan lantai 2. Kita ambil sampel yang di lantai 2. Ini IP di lantai 2-nya ini IP-nya. Nah, dari IP ini akan menghasilkan jaringan baru sebesar 8, 1, 2, 3, sampai kepada 8. Oke, setelah itu masing-masing departemennya mempunyai 50 staff. Kita ambil lagi sampel 1 dari 8 network ini. Misalkan ambil sampel di departemen ketiga, misalkan. Dilakukanlah dia subnetting. Bikin subnetting, baru dia akan menghasilkan 50 alamat IP baru untuk si staff. Inilah hasil akhirnya. Jadi prosesnya itu ada yang ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Ini tahap-tahap proses yang harus dilalui untuk kantor A. Lanjut ke kantor B. Tadi kan kita udah dapet nih hasil ngebagi 2 jaringan. 1 buat kantor A, 1 buat kantor cabang. Nah, IP yang buat kantor cabang sekarang yang dioperasikan. Katakanlah kita dapat alamat IP buat kantor cabang sekian, sekian, sekian. Dari alamat IP 1 ini kita bagi ke dalam 39 network. Artinya kita perlu 38 lagi. Kenapa? Karena satunya kan udah ada di sini. Nah, ini kan satunya udah ada di sini. Kita kurang 38. Nah, dari alamat 1 ini kita bagilah ke dalam 38 alamat IP baru. Setelah dibagi dapat tuh 39 alamat IP baru. Tulisin di sini misalkan 1, 2 hingga kepada 39 network. Udah itu kita ambil sampel lagi sama kayak yang di kantor A. Buat apa? Buat 5 departemen per masing-masing kantor cabang. Katakanlah kita ngambil sampel di kantor cabang yang kedua. Kantor cabang yang kedua kita dapat nih alamat IP-nya sekian, sekian, sekian. Dari alamat IP ini dipecah lagi ke dalam 5 departemen atau 5 jaringan baru. Nantinya didapatlah dia 5 konfigurasi jaringan baru. 4, 5. Oke. Dari 5 departemen kita ambil 1 sampel lagi. Misalkan departemen ketiga kita buat ngambil sampel. Nah, katakanlah alamat IP di departemen ketiga sekian, sekian, sekian. Dari alamat IP ini kita perlu 1000 alamat IP baru untuk staff. Lakukanlah proses subnetting sehingga didapatlah 1000 alamat IP sekian, sekian sampai ke 1000. Ini nggak usah ditulis semua, bisa 3 biji atau 1, 2, 3 langsung ke 1000-nya. Itu bisa. Kira-kira gitu untuk proses pengerjaannya. Apa? Oh, 38 dari mana? 38 Dengerin. 38 kan kita awal-awal kan udah ngebagi 2 tuh. 2001 DB8 double colon slash 32. Kita bagi 2 kan. Pertama buat kantor pusat, kedua buat kantor cabang. Ya, branch cabang. Pusatnya yang company A. Oke. Kayak apa ya? Di kantor cabang itu kan butuh 39, ya enggak? Sedangkan
kita hasil pembagian awal itu udah dapat 1 nih buat kantor cabang. Berarti kan dia sisa 38 lagi yang belum dapat kan? Karena yang 1 udah kita dapat dari mana? Dari pembagian awal bersama kantor pusat tadi. Itu makanya kita kurang 38 lagi. Kian, kira-kira begitu. Ini baru itu ya, belum perhitungan, baru pengenalan. Kayak sambil dipahami dulu. Ntar. Berarti kalau yang kantor pusat itu ada 4 step ya? Betul, betul. Terus kalau yang kantor cabang itu punya 3 step. Kalau yang pusat itu ada 15 lantai. Satu gedung 15 lantai, 8 departemen, 1 gedung 15 lantai, 8 departemen, sama 50 staff. Kalau yang cabang, satu gedung 5 departemen, 1000 staff tiap departemen. Berarti satu departemen 200 orang. Kira-kira begitu. Banyak amat ya. Nanti proses ngerjainnya nggak usah semua dikerjain, cukup sampel aja. Tadi yang tak bilang, teman-teman mau ngambil dari pusat langsung ke, berarti 40 jatuhnya gitu. Iya, kan 39. Kalau dari pusatnya misalkan kita dikasih ini sama providernya IP sekian, kemudian langsung di subnet, itu berarti jatuhnya ke 40 kan, 40 IP. Bisa kayak gitu, bisa. Atau bisa dibagi 2 juga bisa sih, sebenarnya tergantung dari mana kalian ngambil, gitu aja lah. Lah ya, skemanya kan ada 2, ini tergantung gimana cara ngambilnya sih ya. Bisa misalkan katakanlah ini IP murninya ini, katakanlah. Ini IP murninya. Nah, dari IP murni ini bisa langsung kita subnet ke 40 jaringan baru, itu bisa. 40 itu maksudnya 39 cabang, 1 pusat, gitu ya. Oh. Atau bisa dua-dua. Kalau dua-dua sih lebih urut ya prosesnya. Kita bagi dulu, pusat dapat 1, cabang dapat 1. Nanti dari pusat dibagi lagi ke dalam 15 pertama buat lantai. Dari 15 pertama dibagi lagi, kok gini sih? Tar. Enak. Nah, 15 pertama dia buat lantai, kemudian di dalam lantai itu masing-masing lantainya ada 8 departemen. Jadi katakanlah lantai 1 kita ambil sampel, dari lantai 1 ini kita bagi ke dalam 8 departemen. Per masing-masing departemennya ternyata ada 50 staff. Itu untuk cara yang kedua. Kalau cara yang ke-1, ya berarti nanti jatuhnya teman-teman harus nulis ini dari 1 sampai 40 1 sampai 40 network yang hasil subnetnya itu. Kenapa? Karena kita langsung nge-subnet kalian gitu kan. 39 cabang, 1 kantor pusat. Berarti kan jatuhnya 40. Nanti teman-teman silakan aja tulisin tuh. Misalkan ini subnet buat kantor cabang, ini subnet buat kantor pusat. Tapi jawabannya pasti beda antara
yang ini dan yang ini jawabannya pasti beda. Jadi untuk jawabannya sebenarnya nggak ada ketentuan siapa yang benar, siapa yang salah. Ini tergantung dari sudut mana pengalokasian IP ini diberikan. Bisa dari sudut ini bisa dari sudut ini juga bisa. Kira-kira begitu. Oke, gimana? Gas. Aman ya? Tapi kalau aman, itu aja lah pengantarnya. Langsung kita berhitung-hitung. Aturan gue kasih tahu lu pas gue nge-share itu ya, link referral Ki, biar gue dapat poin. Ada gak dapat poin gue. Ya, sampai sini aja BBM-nya. Nah, perhitungan udah di kelas. Absennya jempol doang. Coba satu ya. Hmm. 2001 DB8 titik 2 titik. Pena. 2001 2 DB8 titik 2.2/32. Ini kalau kita bagi 2, yang harus ditentukan pertama adalah berapa network yang akan kita bagi. Karena 2 berarti kan udah network nih. 2/1 sama dengan 2. Kemudian dari network ini network net lagi tuh net. Dari network ini kita tentuin juga prefixnya atau slashnya. Rumusnya adalah 32 ditambah 2. Ini kan dapat ya sama dengan berapa ini? 30. Sorry, bukan tambah 2, tambah 1. Kita lihat yang indeks atasnya. 33. Jelek amat ya di sini, ntar pakein aja lah. Bentar. Oke, kita pakein aja lah biar enak. 2001.2 DB8 DB8.2.2/32. Networknya tadi ya 2/1 sama dengan 2 network
prefiksnya atau slash-nya itu sama dengan 32 tambah 1 sama dengan slash 33. Oke. Nah, dari sini kita tentuin berapa sih awal dari subnet keduanya. Kalau subnet pertamanya kan ini udah jelas. Ini subnet pertama kan udah jelas ya. 2001.2 DB8 .2 triple 4 .2 titik 2 slash 33. Ini untuk katakanlah ini dialokasikan untuk pusat. Oke. Kemudian untuk cabangnya kita mau tahu nih berapa sih subnet kedua dari ini. Nah, caranya itu pakai rumus perpangkatan. 2 pangkat 32 dikurangi dengan F, karena F-nya adalah fix-nya itu sama dengan 0 baru awal, maka nilainya adalah 0. Dikurangi dengan S. S adalah jumlah indeks yang ada di atas ini. 1 sama dengan 2 pangkat 31. Berapa ini? 2 pangkat 31. Nanti hasilnya itu dikonversi ke desimal, dapatlah dia berapa. Bentar. Foto. Berapa nih? Banyak banget angkanya. Ya, sebutin aja. Ntar dicat aja deh. Taruh 2, 1, 4, 7, 8, 3. Tambah 7, 4, 8, 3. Tuh, dicat. Ya. Iya, dicat. Oke. Di heksa, desimal. Kalau di hexain berapa dia? Nih hasilnya. Ya. Angkanya sekian. Kalau di hexain berapa nih? Desimal to heksa. Desimal. 8 juta kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Nggak tahu ding berapa Lukasnya. Berapa? 8 berapa? Nolnya ada 7 ya. Berarti 8 kali 10 pangkat 7. Oke. Berarti kan jarak selanjutnya atau subnet selanjutnya tinggal ditambahin dari hasil perhitungan ini. 0 ini kan kalau ditambahin ini berarti otomatis hasilnya adalah ini kan. Nah, ceng, dah. Jadi langsung aja kita tulis hasilnya untuk subnet kedua. Oke, berarti 2001 DB8.2, karena ini ditambah 0 maka langsung ditulis 8 ya. 1 2 3 2 4 5 6 7 .2 slash 33. Nah, ini subnet untuk kantor cabang, branch.
Nah, cuman yang harus diperhatiin karena ini ya, nih baris ini harus dilihat baik-baik. Yes. Nah, baris ini dia jumlahnya kan 32 bit. Nah, nanti perhitungan ini nggak boleh lebih dari 32 bit. Nggak boleh lebih dari 32 bit. Nah, saya udah coba, entah salah soal atau gimana, ternyata lebih minus 1. Sehingga nanti asumsinya buat yang 1000 subnet itu dia 2 pangkat 0 1. Ini nggak tahu saya entah salah soal entah salah apa nggak tahu. Intinya pas perhitungan terakhir di yang 1000 staff ini hasilnya gini, 2 32 dikurangi 23, aduh, 23 dikurangi 10. Nah, ini kan lebih dari 32 ya. Lebih dari 0 gitu. Minus 1 ini menghasilkan nilai minus 1. Untuk cara yang ini ya, pakai cara yang subnetnya dibagi 2. Cuman kalau yang subnetnya langsung dibagi ke 40 itu belum saya coba. Kira-kira gitu. Coba dari sini aman? Aman gak, Ki? Ya, masih aman sampai batas mana? Sampai batas 5 departemen di cabang. Nah, yang udah nggak aman tuh ketika ngebagi ke 1000 subnet. Ini nggak tahu terlalu banyak, nggak tahu terlalu apa. Si si 32 bitnya ini kelebihan. Harusnya kan nggak boleh. Si 32 bitnya ini kelebihan gitu. Sebenarnya pas ngebagi itu kita kendalanya di perpangkatan 2 sebenarnya. Katakanlah ambil contoh di kantor cabang. Kantor cabang itu kan punya 5 departemen. Sedangkan kan kalau di perpangkatan 2 ini nggak ada 5. Paling-paling kita ngambilnya adalah 2 pangkat 3 supaya jadi 8. Kalau 5 kan nggak ada. Kendalanya di situ sih. Yang buat yang dibagi 2 dulu baru kita pecah-pecah ini kendalanya di sini. Di hasil akhir ketika dia ngebagi ke 1000 subnet ini nilai bitnya kelebihan 1. Harusnya 0 habis nggak ada sisa. Ini kelebihan 1 minus 1 malah. Nanti jatuhnya 2 pangkat minus 1. 0,5. Itu kira-kira. Yang ngebagi langsung ke 40 subnet belum tak coba. Ini bagi langsung ke 40 subnet. Ya 40 subnet juga jatuhnya bukan 40 kan subnetnya. Jatuhnya ke 2 pangkat 6. 64. Karena nggak ada yang langsung ke 40. Mendekatinya kan 32, itu pun masih jauh. 2 pangkat 5 ya. Itu pun masih jauh. Paling-paling kita ngambil yang ini, 2 pangkat 6, 64. Coba dicoba nomor ini, nomor 2-nya. Share screen, Ki. Terus share screen, tergantian gua. Ya belajar, kocak. Oke.
Weco ini di record nggak sih? Si Rama. Anjing ngopi parah, gak setia banget. Wah Kadif Jadi gua ini kita bagi ke kantor pusat dulu ya. Kantor pusat punya 15 gitu kan ya. Bentar, mana ada? Draw. Aduh, mouse gua. KP punya 15 floor. Nah, tadi kan kantor pusat itu subnetnya itu ini. Oke, got it. 2001 titik DB8 titik 0000 titik 0000 titik 33 hub. Nah, berarti kan karena kita ada 15 lantai, berarti 2 pangkat berapa yang mencakup 15 ya, gitu ya? Agak. Ki. Anjir. Alpinnya hilang, Cok. Kita kerjain. 2/4. 2 pangkat 4 itu berapa, Slap? Berarti kita 2 pangkat berapa sih, 16 ya? Ya, 16. Nah, berarti kita punya 16 net. Up. Nah, terus nentuin prefixnya. Gimana tadi prefix tuh? Berarti 33 ya? 33 ditambah 4. Tuh, Bukannya dikurang, Pli. tambah. 37. Oke. Terus apa lagi? Oh, berarti ini pakai slash ya, gini ya. Ini berarti buat subnet kedua ya, di lantai. Ini misalnya kita pakai lantai 1 ya. Ini kita pakai lantai lantai. lantai enggak ngaruh ya, Ini kita sama pakai aja ya. lantai 6 lantai berapa? 6 6. 11 13. Taruhlah ini lantai 6 ya. Gemah anjir selang. Terus abis ini ngapain, Cok? Ini kalau dapetnya 37 nih. Berarti ini tuh adalah subnet. Subnet apa ya, Cok? Bentar. Kan ada 15 lantai. Nah, satu lantai punya 8 departemen. Berarti ini adalah subnetnya lantainya apa subnetnya departemennya? Alpina hilang, Cok. Oke, aman. Lantainya dulu aja. Berarti ini Dibagi aja subnet buat lantai. lantainya dulu. Iya. Ya, buat lantainya dulu. Setelah lantainya jadi baru ke departemennya. Berarti kan ini misalnya lantai 6 nih, pin, lantai 6. Nah, ini kan kita pakai subnet gedungnya nih. Nah, berarti ini subnet yang didapat ini subnet si lantai 6 atau subnet gimana nya? Lantainya, subnet lantai 6-nya. Oh, berarti Belum ke departemen belum. Oke, berarti kita hapus aja nih. Lanjut. Saya sambil input ini apa user. Lantai 6. Berarti 2001 DB8
0 0 0 0 0 0 0 0 slash 37. Aduh, ini 7 ya? Nah, udah dapat nih 37 buat lantai 6. Terus kamu tadi pakai rumus buat apa, Pin? Subnet berikutnya Subnet di lantai 6 atau subnet di lantai lain? enggak subnet lantai 6. Bukan kan itu kan lantai 6 satu. Buat lantai lainnya mana blok subnetnya? Belum ada. Belum ada. Ya, itu dipakai rumus itu. Berarti ini kita aja selang biar nggak bingung nih lantai 1 gitu misalnya. Lantai 1 gitu biar nggak bingung. Nah, ini yang 1. Nah, buat lantai 2 baru pakai rumus tadi. Aduh. Yo, betul betul betul. Meli ya. Lantai 2. Rumusnya tadi itu 2 pangkat Dari berapa? Bantio. 2 pangkat 33. 33, 32 dong. Ya, oh iya, yang dipakai itu tetap subnet awal lah ya, si gedungnya ya. Berarti pakai subnet si gedungnya ya. Ya, kalau di kemarin kan subnet ID-nya 16. Kalau ini kan subnet ID-nya 32. Cara nentuinnya lihat aja tuh nolnya ada 4. Kalau kemarin kan 2001.db8.cad. Nah, subnet ID-nya media. Berarti ntar setiap lantai 32 semua gitu ya. Jadi dipakai berapa? Tuh. Jeremy. Tadi kan udah dipakai betul. 1. Dipakai 1, Cok. Tuh. Kan tadi dipakai 1. Dikurangin 1, dikurangin pakatnya berapa? 4. Iya 4. Berapa ini? Iya 27 deh. Ini berapa? Hitung dong. Lo kan pakai PC kocak. Pakai HP lu dong, Bang. Dua pangkat 27. Jeremy. Mana? 134. Dah, dapat enggak? 2177 28. Sama nggak, Ki? 8 juta juga. 80.000 juga. Beda. Ya 4 juta deh. Berarti mau di convert ya berarti taruh. Berarti kan 8 juta. 8 juta itu jadi sama dengan 8 kali berapa? 10 pangkat 6 ya? 10 pangkat 6 D. Doh. Up. 10 pangkat 6 HX. HD deh. HD heksadesimal. Nah, berarti subnet si lantai kedua itu adalah 2001 DB8. Berapa ini di sini berarti? Berapa, Ki? 8. 8.
Kok sama? Oh, ya beda lah. Sama itu. Beda nih. Slash 3 37. Kan itu lantai 1. Hah? Hanafi. Tetap sama emang. Oh iya deh, kan dia iya deh bener. Ya beda apa dong? Ini langsung aja gitu ya, coba apa? Kalau langsung kalau langsung lantai 15 bisa nggak? Bisa ya? Hmm? Berarti ini taruh lantai 15 itu ya. Sebenarnya kan udah ada polanya. Coba adik nih. Kita kan udah ngebagi tadi ya 2 network. Kita mau fokus ke lantai pusat dulu, kantor pusat. Kantor pusat itu alamat IP-nya 2001.0db8 titik 0-nya ada 4 kali, ada 8 kali, titik 2/32. Terus kita bagi ke 15 lantai. Ya enggak, 15 lantai itu yang paling mendekati adalah 2 pangkat 4, 16 jaringan. Prefiksnya 33 ditambah sama 4/37. Subnet selanjutnya 2 pangkat 32 dikurangi 1 dikurangi 4 didapatlah 2 pangkat 27. Hasilnya kalau diheksain itu 8 juta. Nah, penulisannya misalkan lantai 1 itu kita pakai yang 0-nya ada 8. Itu lantai 1. Lantai 2-nya subnetnya adalah tinggal ditambah 8 juta aja. Itu kalau ini kan, kalau yang ditulis Rafli ini jatuhnya adalah 80 juta, bukan 8 juta ini. Berarti gimana? Kalau 8 juta nolnya ada 6 tetap. Dimulainya dari ya 6 nol ya. 0 dulu, 0, 8, 0, 0, titik 2, 0, Ini 0. 0, 8, 0, 0, Ya, 0, 0, 0, 0, 0. titik 2, Terus titik 2, udah. ini titik 2 berapa sih? Lupa. 4 ya? Iya, 4, 4, Ya, 4 0. ya, bener ya. Ya udah itu buat subnet lantai 2 misalkan. Lantai lantai 3 tinggal ditambahin 8 juta aja dari situ. Berarti jadi Iya, 16 juta. buku dari lantai 1 ke lantai 2 jauh banget ya? Apa emang gitu? Berapa? 24. 4 dong. 15 berapa berarti, Ki? Berarti 8 kali. Ini baru 4 lantai. Enggak dong. 11. Oh, 11. 13. Ki, Discord-nya Ki, di logout dulu Ki. Wah, Discord juga berisik ya? Agak. Close deh. Berarti berapa, Ki? Ke 15 ya? Ini lantai 4. Lantai 15-nya adalah berapa anjir? 8, 3, 4, 2, 8. 104. Oh, jauh. Gini gitu tulisnya. Gini gitu. Apa salah?
Mana? Oh, 100 bukan. 8 kali 3 itu. 70 juta yang kelimanya. Iya, yang 15-nya 70 juta. Ah, Pakai alat sih. Pakai online, subnet online. coba. Kita coba aja. Apa namanya? Subnet online cari aja. Subnet online. Mana? Ini? Bukan. Mana ya? Lupa, ntar lu kita kasih linknya nih. Bulanan. Tambah pengguna. Ini ya? Yo, Woi, CKT. Ini pakai alamat yang dari alamat asal aja dulu yang 2 berapa tuh 33. oh, Nafi udah. 2001.2 apa cok? 2001.2 ke 0 db 8.2 Flash ya? Berapa? Oh iya. Ini tetap gini berarti ya? Tapi gak ada 3, oh ada deh. Dia lengkap 1. Kenapa? Subnet Level. level. 2 aja dulu kan dari awal aja dulu. 2. Enggak, Ini itunya apa? /3. Kalau 2/32 berarti diganti aja. Ini apa? Auto size. Gak usah, langsung di add aja. You have nih, calculate. Tinggal di add dulu itunya, di add dulu nggak bisa tuh. Oke. Sudah. Baru di calculate. Udah. Apa ini? Soal. Coba saya share screen mana? Oke. Prosesnya coy. Ntar dulu. Jadi kalau yang di kalkulator itu dia nggak bisa ngedetect kalau kita ngambil kan tadi kan kita udah ngebagi 2 tuh jaringannya, jaringan pusat sama jaringan cabang. Jadi kalau yang di kalkulator si prefiksnya itu pakai yang masih utuh bukan sisa. Nggak paham kan ya nanti lihat-lihatlah. Lihat nggak? Lah, ini pada ngilang, Aslam. Futsal ya kayaknya. Eh, 2/30/32 kita buat 2 level add, kemudian masing-masing levelnya itu kita butuh 15 add, lalu 8 add, lalu 50 terakhir add, calculate. Nah ini kan IP asal nih ya enggak, Iya. terus dibagi 2 level, ini level yang kemana, ke si jaringan pusat, ini ke jaringan kantor cabang. Nah kalau di kalkulator ini dia nggak bisa, kan kita kalau di kantor cabang kan beda nih, ada 8 departemen sama 10 gedung kan, ya nggak,
1000 staff kan. Nah, kalau yang di kalkulator dia nggak bisa dipisahin gitu, jadi dia masih satu kesatuan sama yang tadi kita bikin. Contoh lah kita yang jaringan pusat dulu fokus. Ini nih jaringan pusat nih. Ketika dibuka, no, ini juga mana sih? Nah, ini kan yang pertama 37. Ini yang kedua. Ini yang ketiga ini entah gimana cara ngitungnya, kenapa dia bisa jadi 1000. Saya juga kurang tahu kalau ini. 18.000. Kemudian 20.000. Itu kalau di kalkulator. Saya ngeliat di kalkulator tuh ngeliat akhirnya aja. Nih. Tuh. Pin, gue mau nanya boleh nggak? Boleh. Nah itu kan lonjakannya lonjakannya ini per berapa sih? 800, berarti per lonjakannya 200 ya? Nah, yaitu kalkulatornya ini kan kalau menurut perhitungan Seharusnya ya, kelipatan itu sendiri kan? kelipatan 8 juta. Nah, Hmm. kenapa di sini ada 1000 saya juga kurang ngerti nih. Ada 10.000, ada 10 juta sorry di sini nih. Ini kan aslinya kalau kita panjangin dia ada Kolon ya, 10 ada kolon. juta kan, Iya, iya. ada Iya, tiga iya. lagi. Nah, makanya ini yang saya nggak ngerti kalau di kalkulator. Saya ngeliat kalkulator ini ya cuman ngeliat dia akhirnya berapa sih gitu. Tuh. Agak ribet juga ya kalau pakai caranya ya, Pak Supi ya. Nah, ini kan kalau dibagi lagi ada 8 staff kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Per masing-masingnya ada 50 tuh, lihat. Tuh, Jadi jadi itu jawaban jawaban total keseluruhannya. Maksud gua tanpa cara gitu, langsung nilai konkret. bisa aja sebenarnya masukin ini. Cuma kan namanya ngitung manual ya. Caranya ini dapat dari mana? Iya sih, bener juga ya. Oh, ditanya. Berarti kalau yang di kantor cabang nggak bisa dipakai dong? Kenapa? Yang di kantor cabang yang 1000 itu, 1000 staff. Nggak bisa dipakai maksudnya gimana? Iya tadi kata kamu dia jadi satu kesatuan sama yang Iya, nggak bisa dipakai langsung. Karena kan dia satu kesatuan, harusnya misah kan? harusnya bisa. Ya tadi kan kalau dia langsung ngitung secara semuanya, kalau kita kan dipisah-pisah. Cabang dulu sekian, terus pusat sekian. Tuh. Nih, lihat nonton videonya aja dulu nih. Videonya juga ada di Sepada sih sebenarnya. FPV 6. Part 2. Juga Pak Supri masukinnya video itu di Sepadanya. Berarti caranya harus sama kayak di sini. Kayak gitu, Pin. Hmm? Lo dulu, Pi. Gampang. Berarti caranya harus sama kayak ini. Enggak mesti. Oh, jadi kamu yang Cuman lebih mudah pakai cara Work out itu the sih. next subnet, simply add 100 in hexadecimal, giving the value. Caranya pakai itu, tapi hasilnya yang ada di kalkulator itu, Pin. Nah, itu cara yang di video itu beda dengan sama yang kalkulator. Entah mana yang benar. Ini cara yang di YouTube ini yang cara kita pakai tadi kan? Ya, cara yang dipakai tadi.
Anjing enak banget. Mending ngumpul nggak sih? Secara offline nggak sih ngejelasinnya? Udah gua tadi kelar jam 8:30 emang. Masih 4 hari lagi. Slow. Apa Revolu apa? Link. Oh, Berarti Unicord. Software engineering itu ya? Di coding aja gue belum selesai loh. sama di coding aja belum kelar, cuma sama kayak Loki. Gue tinggal project akhir di coding gue. Yang bab Udah terakhir banget. udah bab terakhir. Iya, udah suruh bikin project gue, suruh bikin web. Kata gue, Iya. palang amat ya. Duh, gue pakai email apa ya? Email pribadi aja. Ferdian@gmail.com. Lu tahu nggak sih cara masukin sertifikat ke LinkedIn? Sertifikat apaan? Kan kalau di